Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Udah lama ya teman-teman saya nggak upload video. Ya meskipun cuma beberapa hari, tapi rasa kangen tuh tiba-tiba muncul gitu ya. Plus juga servisan lagi nggak seberapa rame teman-teman. Jadi saya mau nunjukin aja nih di video ini sama teman-teman yang awam ya, bukan yang udah pro. Karena yang udah pro mungkin nggak penting sama video ini. Tapi untuk teman-teman yang awam, bisa jadi video ini penting buat kalian. Saya pengen nunjukin komponen-komponen apa sih yang ada di TV merek Changhong, yang kebetulan TV ini programnya rusak dan harus saya flash, tapi saya nggak dapet firmware-nya teman-teman gitu. Pun alatnya juga lagi nggak ready, jadi nggak bisa saya lanjutin kecuali harus ganti mainboardnya. Jadi kita ganti satu unit ini baru deh sembuh. Ceritanya TV ini kemarin kesambar petir, udah diperbaiki, kemudian rusak lagi, kemudian diperbaiki lagi, kemudian rusak lagi. Begitu saya cek, ternyata power supply di sini ini masih dalam keadaan baik. Keluar tegangan yang bisa kita cek di elko seperti ini, ya. Kemudian lampu standby-nya pun juga hidup. Terus backlight-nya ini soket backlight. Ini kita tes ada tegangannya 36 volt yang kemudian bakal naik jadi 60 volt waktu TV-nya on. Standby-nya 36, on-nya 60 volt. Tapi TV-nya nggak keluar gambarnya teman-teman, atau nggak muncul menu-menu karena ini kan smart TV. Ini nggak muncul menu-menunya, akhirnya TV-nya nggak bisa dioperasikan. Dia cuma muncul logo kemudian balik lagi standby. Nah, kerusakannya itu terletak pada firmware. Firmware itu diprogram ke dalam sebuah IC memori. IC memorinya yang ini teman-teman. Untuk ngelihat bagian mana sih memori atau ciri-ciri IC memori. Ciri-ciri standar IC memori itu ada kakinya sebanyak 8 buah. Biasanya tertulis Wincom. Ini sih harus saya zoom pakai kamera yang zoomnya sampai kecil banget ya. Tapi ini saya nggak bisa nih ngelihat, nggak bisa, kameranya nggak bisa ngezoom sampai sedetil itu teman-teman. Tapi bisa saya bacain ya, karena kebetulan mata saya lebih awas daripada kamera HP. Ini ada bertuliskan MSH6103A. Kemudian tulisan yang tengahnya AQ0B Y35B. Kemudian di bawahnya 1926N. IC ini harus kita lepas dulu, kemudian kita program ulang menggunakan firmware yang kita dapetin di internet. Baik ya, komponen-komponen yang perlu kita ketahui di TV seperti ini teman-teman. Ini ya, yang tadi IC memori, kemudian ini adalah bisa disebut microcontroller atau mikroprosesor di sini. Kemudian ini semacam mikroprosesor juga, tapi lebih detailnya saya nggak paham. Karena untuk memahami itu kita harus cek di diagram atau di skemanya teman-teman. Kalau untuk komponen-komponen yang kecil seperti ini di bagian di bagian primer, ini primer ya teman-teman. Kita bisa lihat garis hijau, terus lewat ke tengahnya trafo. Ini bagian primer, yang ini bagian sekunder. Biasanya bagian primer ditulis hot. Di sini masih ada tegangan yang meskipun udah seminggu, ini kalau kita korsleting meledak nanti karena ada tegangannya ya. Tapi ledakan itu nggak menyebabkan kerusakan pada TV. Kita ke bagian primer dulu deh ya, karena awal TV hidup itu listrik harus masuk ke bagian primer dulu. Ini bagian primer, biasa disebut power supply atau regulator atau catu daya gitu ya. Kalau di STM biasanya disebut catu daya. Teman-teman, arus listrik masuk melalui soket ini 220 volt. Di sini ada NL ya. Saya kepanjangannya saya lupa.
Terus ini ada sebuah kapasitor untuk mengurangi mengurangi efek dari tegangan AC. Efeknya itu bakal terasa ke suara atau ke gambar. Kalau yang sering saya tahu ke suara, teman-teman. Jadi tegangan dari PLN itu harus dikasih kapasitor di L dan N-nya untuk mengurangi efek-efek ripple, tegangan ripple ya. Nah, semacam itulah, teman-teman. Terus di sini ini ada fuse ya, Sikringnya warna coklat seperti ini. Ini ada tulisannya nih, ada ampernya. Kemudian yang ini apa ini? Yang ini adalah kapasitor juga. Ini kapasitor juga. Jenisnya berbeda, teman-teman. Ya. Terus ini apa? Ini ada lilitan. Kok ada lilitan? Ini biasa disebut choke atau kopling. Jadi saya ingat ada teman yang komen di salah satu video saya. Zaman sekarang udah nggak pakai kopling lagi, Bang, tapi matic katanya. Ya, itu cukup membahagiakan saya, karena saya waktu ngebaca itu saya jadi ketawa nggak habis-habis, karena bagi saya itu komedi. Padahal di motor matic itu juga ada koplingnya ya, cuman dia kan otomatis gitu ya. Ini kopling ya, kenapa kok kopling? Ternyata prinsip dari listrik itu sama kayak motor, teman-teman. Dia kalau misalnya dia mau berjalan itu dia harus dikopling dulu. Inilah koplingnya. Kalau misalnya nggak ada kopling, kalau motor itu kan di koplingnya ditarik, kalau misalnya dilepas langsung gitu kan nanti langsung mati. Nah, kayak gitulah. Ternyata elektronik itu juga sama seperti itu. Jadi harus dikasih kopling. Koplingnya tuh kalau di elektronik berupa lilitan kabel seperti ini, teman-teman. Ya. Terus di sini ada apa lagi nih? Ini ada komponen yang mirip sama ini. Apa ini kapasitor? Belum tentu, teman-teman. Biasanya kalau di bagian regulator itu ada NTC atau PTC atau yang lain-lain. Ya, ini kita bisa baca di sini KVR, tapi kamera saya nggak bisa dapat fokusnya. Di sini tertulis KVR MYG 1462. Kalau mau lebih detail kita bisa cek di internet ya. Tapi kurang lebih ini hampir mirip sama resistor. Resistor itu kan ada banyak ya. Ada yang tipenya PTC dan ada NTC. P-nya itu positif dan N-nya itu negatif. Nah, semacam itulah, teman-teman. Jadi resistor itu akan berubah nilai resistansinya dengan panas, yang di-trigger sama panas atau di-trigger sama tegangan, seperti itu. Tapi kalau yang AVR saya lupa. Nanti kapan-kapan saya bakal kasih tahu deh, teman-teman ya. Tapi saya harus baca-baca lagi karena saya lupa. Kemudian yang 4 buah ini adalah dioda. Dioda ini untuk mengarahkan arus, teman-teman. Arus AC kita searahkan menjadi DC. Kemudian barulah bisa menghidupkan rangkaian elektronik yang ada di bagian sekunder, seperti itu. Ini primer, ini sekunder. Kemudian ini adalah elko. Teman-teman pasti sudah tahu ya, yang kayak tong ini. Ini adalah elko, fungsinya untuk menyimpan tegangan. Jadi dari tegangan AC arus bolak-balik disearahkan menjadi arus DC, arus searah. Kemudian tegangannya harus disimpan di tegangan ini. Kalau nggak ada elko, tegangan yang kita ukur di sini tuh nggak bakal konsisten. Bahkan kadang-kadang nggak ada tegangannya, teman-teman. Supaya tegangannya ada, harus disimpan dulu tegangannya menggunakan elko, seperti itu ya. Ini elko juga tapi kecil. Nah, ini resistor yang besar seperti ini biasanya resistor fuse. Dia resistansinya biasanya kecil, teman-teman. Biasanya berfungsi untuk fuse. Kalau untuk yang komponen kecil-kecil seperti ini kita bisa melihat di PCB-nya bertuliskan apa. Kalau bertuliskan R atau RP1 atau kurang lebih dengan huruf-huruf seperti itu adalah resistor. Ini resistor ya. Ada 4 buah resistor. Kemudian ini resistor juga. Bedanya yang resistor ini adalah resistor yang berjenis semikonduktor atau SMD. Ini resistor juga. Kemudian di sini nih ada yang kecil nih. Ini ada tulisan DP5. Ini adalah dioda, teman-teman. Terus yang ini apa nih? Yang ini bisa jadi dioda, bisa jadi transistor. Tergantung apa yang tertulis di sini. Karena saya nggak ngelihat detail di sini ya.
Ini cuma ada tulisan RP12, KIP12, KIP1, KIP2, KIP1. Saya nggak paham ini apa nih. Ini bisa jadi dioda dan bisa jadi transistor atau bisa jadi ini MOSFET. Nah, tapi kalau yang ada di bagian primer biasanya ini MOSFET, teman-teman. MOSFET inilah yang men-trigger tegangan, men-trigger frekuensi men-trigger frekuensi dari 50 Hz, frekuensi standar Indonesia 220 volt 50 Hz, dinaikkanlah frekuensinya menggunakan MOSFET ini gitu. Ini berfungsi sebagai saklar yang akan menaikkan tegangan pada trafo intiferit. Ini namanya trafo intiferit. Jadi intinya bukan besi, tapi intinya adalah barang atau unsur yang namanya ferit gitu. Ini trafonya jarang banget rusak, teman-teman. Ini ada kapasitor lagi, ini ada dioda, kemudian ini ada IC kaki 6. Kalau kita balik, ya, ternyata di baliknya tuh nggak ada komponen SMD. IC yang ini ditulis KIP, bukan UP1. Ini adalah IC namanya apa? PWM. IC PWM, teman-teman. Jadi IC PWM ini langsung yang sebetulnya mendriver MOSFET untuk memutuskan dan menyambungkan tegangan dalam frekuensi yang sangat tinggi, yang akhirnya bisa menghasilkan tegangan tinggi di sini. Ya, di sini begitu tegangan udah tinggi nanti dikecilkan lagi menjadi DC gitu. Oh bukan, ini udah DC, Deng. Ini udah DC, tegangan DC yang besar tadi dikecilkan lagi gitu untuk menghasilkan daya yang cukup. Kenapa kok enggak langsung dikecilkan aja dari sini? Kenapa kok harus pakai trafo? Karena kan udah jadi DC. Nah, alasannya kalau misalnya tegangannya nggak dibesarkan atau ampernya nggak dibesarkan dulu menggunakan MOSFET dan IC PWM, IC driver PWM, tegangan DC yang kecil tadi nggak cukup arusnya untuk mengcover seluruh bagian yang ada di TV, teman-teman. Untuk tegangan 12 volt, untuk tegangan dari driver backlight gitu, nggak cukup ya, makanya dia harus digedein dulu tegangannya kayak gitu. Ini ada kapasitor kecil, ada dioda, ini ada resistor. Ini ada, kalau ada tulisannya L mirip-mirip kayak resistor, ini adalah lilitan, teman-teman, semacam jumper gitulah, tapi dia lilitan dan ada nilai Henry-nya, biasanya disebut pakai Henry, milihenry, mikro Henry, seperti itu. Kemudian yang ini adalah optocoupler. Ini adalah saklar yang diaktifkan dengan LED ya, tapi dia nggak nyala. Nyalanya ada di dalam gitu. Jadi waktu LED-nya nyala, transistor ini bekerja. Sebetulnya di dalam ini ada dua komponen, ada transistor dan ada LED. Nah, seperti itu ya, kayak gitu. Semoga video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman yang awam dalam dunia elektronik. Semoga kita tetap selalu berbagi meskipun hanya sedikit ilmu, semoga bermanfaat. Besok bakal kita lanjutin lagi. Kalau misalnya belum ada servisan yang genting lagi, saya bakal tunjukin komponen-komponen yang di bagian sekunder supaya kita sama-sama paham tentang elektronik, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.